Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Munggu, beliau Ibu Dariatul SPDSD. Yang saya hormati peserta CGP, Ibu Hidayah Wateningsi SPDSD dan Ibu Herni Prabandari SPD. Dan yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri 1 Munggu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi pada hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan secara kolaborasi oleh Ibu Hidayah Wateningsi dan Ibu Herni Prabandari CGP Angkatan 11. Dan yang terakhir ialah penutup. Bapak dan Ibu, karena waktu sudah siang, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin Allahumma amin. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Surati SPD. Kepada Ibu Surati kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Surati SPD yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Munggu. Kepada Ibu Dariatul SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Munggu, dan yang kami hormati calon guru penggerak, beliau Ibu Hermi Prabandari dan Ibu Hidayah Wati Ningsih yang hebat. Sebelumnya marilah bersama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruangan SD Negeri 1 Munggu dalam rangka yaitu mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Hidayah Wati Ningsih dan Bu Hermi Prabandari, yaitu tentang calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang menurut saya bagus sekali untuk kita semuanya, karena kita jadi tahu tentang budaya positif apa yang harus dilakukan yang ada di sekolah kita. Dan kami mohon nanti Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini sampai selesai, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semuanya bisa melaksanakan, nanti kita jadi tahu, jadi mengerti apa sih budaya positif itu, dan kemudian nanti apa saja yang termasuk budaya positif. Dan tentunya nanti diharapkan untuk diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya saya ucapkan selamat untuk Ibu Hermi Prabandari dan Ibu Hidayah Wati Ningsih yang sudah menempuh kegiatan pendidikan calon guru penggerak, sudah sampai di titik ini di modul 1.4. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya, kita semua dengan teman-teman juga mendoakan semoga Ibu Hermi dan Bu Ning nanti dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak dapat selesai, dapat lancar sampai nanti lulus. Kemudian selanjutnya dari saya hanya sekali lagi ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini kita ikuti dengan baik, kita sampai selesai ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ibu Ning dan Bu Hermi nanti. Mungkin hanya itu dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur SPDSP yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Untuk acara yang keempat yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan secara kolaborasi oleh Ibu Hidayah Wati Ningsih SPDSD dan Ibu Hermi Prabandari SPDSD. Kepada Ibu Hidayah Wati Ningsih SPDSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu SD Sekolah Muslim Negeri 1 Munggu, yang saya hormati segenap
Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Munggu yang hebat luar biasa ya. Kepada Ibu Herni Prabandari, rekan saya, rekan seperjuangan saya di CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini di tanggal 20 Agustus 2024 Bapak Ibu berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini Bapak Ibu, tanpa dukungan Bapak Ibu mungkin saya belum bisa mengadakan atau memberikan paparan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai saja kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat luar biasa, keluarga SD Negeri Munggu. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta nih Bapak Ibu. Monggo, ini untuk 2 minggu yang lalu Bapak Ibu juga sudah mengikuti kegiatan untuk mendukung tugas kami yaitu pendampingan individu ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah pantun. Saya bacakan nih Bapak Ibu, nanti ketika satu baris katakan cakep Ibu. Jika mendung turunlah hujan. Hujan turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Ibu Guru di ruangan ini. Lanjut Bu. Ini sebelumnya ada tebak gambar ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa menebak? Monggo. Itu ada gambar mobil, mereknya mobil sedang, pemirsa sedang kan? Iya, Sedang pameran ya? Pameran. Sedan, tapi ditaruh D jadi sedang. Pameran ya, hurufnya diganti N. Sedang pameran, betul, tepuk tangan. Lanjut, masuk kita ke materi nih Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Materi yang akan kami sampaikan, di sini bukan saya berarti lebih bisa nih Bapak Ibu, kita berkolaborasi bersama, kita sharing bersama. Di sini budaya positif itu ada 7 konsep penting. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, yang keenam segitiga restitusi, dan yang ketujuh adalah 5 posisi kontrol. Jadi nanti di sini saya akan mencoba menyampaikan sebagian. Saya akan menyampaikan di awal, nanti dilanjutkan oleh rekan saya Bu Herni Prabandari. Lanjut Bu. Ya. Tadi di awal kita sudah mempelajari budaya positif. Ini Bapak Ibu, budaya positif itu ada 3 pendapat. Yang pertama, budaya positif, budaya sekolah ya, menurut Fulan 2007 adalah apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk pendapat yang kedua, yaitu dari Dell dan Peterson, mendefinisikan bahwa budaya sekolah
sebagai tradisi Bapak Ibu atau kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru atau kita sebagai pendidik, oleh murid, orang tua, dan komponen sekolah yang bekerja sama dalam menghadapi krisis dan pencapaian. Nah, di sini kita dapat simpulkan budaya positif di sekolah itu membantu mencapai visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, budaya positif itu penting dikembangkan di sekolah. Jadi, untuk sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Di sini dalam mewujudkan budaya positif ini, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru memegang peranan sentral, nih Bapak Ibu. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma lama. Di sini sistem pendidikan dengan paradigma lama masih menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Bapak Ibu, paradigma itu kata lainnya apa ya Bapak Ibu? Paradigma itu kalau menurut saya itu pola pikir gitu. Pola pikir pembelajaran lama dan pola pikir pembelajaran baru. Di paradigma baru, pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya bacakan untuk tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya Ibu. Lanjut. Sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dapat kita ambil ada 7 filosofi. Yang pertama, bahwa anak itu sebenarnya bukan diibaratkan bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong. Jadi anak terlahir itu sudah ada garis-garis samar nih Bapak Ibu ya. Jadi bukan kertas kosong tapi sudah ada garis-garis samar. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis samar tersebut, yaitu bahwa bisa diibaratkan anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, lanjut budi pekerti dan seterusnya. Untuk peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro. Peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat, Pak Hade mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, okay? Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani, perawatannya seperti pemupukan, penghilangan hama, penyinaran yang cukup dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Lanjut. Ya, masih tentang budaya positif. Di sini budaya positif dapat kita ambil intisarinya, yaitu budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kalau tadi kita masih membicarakan budaya positif, kita masuk ke konsep disiplin positif.
Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi makna kata disiplin itu bisa dinyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita di saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Disiplin positif, ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Okay. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Ini penerapan disiplin positif kita di sekolah di Bapak Ibu. Di antaranya ada sholat berjamaah, piket kelas, upacara bendera, dan one school. Ya. Mungkin memang tidak mudah untuk menerapkan disiplin positif, tapi kita sebagai pendidik berusaha di Bapak Ibu. Lanjut di sini, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan dengan rinci profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi di Bapak Ibu. Mestinya kita sudah hafal dengan 6 dimensi. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Apa kita nyanyikan sekali ya Bu? Biar tidak tegang ya. Yuk kita mulai. Pak Samikin, kita bisa nyanyi Pak? 3, 2, 1. Kepada Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Tepuk tangan untuk kita. Lanjut. Ada tempat gambar lagi Bapak Ibu. Monggo siapa yang bisa? Ya, Buku cerita. buku cerita. Ya, tepuk tangan untuk Pak Timah. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasar di Bapak Ibu ada 6. Di sini ada 6. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, hubungannya dengan makan, kesehatan, dan tempat tinggal. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dari orang lain atau orang. Yang ketiga kebutuhan dasar penguasaan. Jadi setiap orang itu menginginkan harga diri, mempunyai kebutuhan meraih prestasi dan seterusnya. Yang kelima kebebasan, dan yang keenam kebutuhan kesenangan. Yuk lanjut Bu Neni. Ya, kebutuhan dasar manusia. Maaf nih Bapak Ibu, ini ada satu kasus
nanti kita bisa menentukan kebutuhan dasar mana yang dibutuhkan atau yang tidak terpenuhi oleh seorang anak tersebut. Saya bacakan untuk kasusnya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu? Belum sarapan. Belum sarapan. Berarti kalau belum sarapan termasuk kebutuhan Bertahan dari Oke. Terus kemungkinan ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi apa tidak ya Bapak Ibu? Ibunya belum menyiapkan makanan. Ibunya belum menyiapkan makanan. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yuk, kesenangan juga bisa. Mungkin dia merasa puas atau merasa senang ketika meledek temannya. Coba kita lanjut yuk, Bu. Nah, di sini jadi ada beberapa kemungkinan kenapa Doni itu melakukan hal tersebut. Yang pertama, apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, apabila dari jawaban Doni ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia kebutuhan yang belum terpenuhi cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan akan penguasaan. Dan yang selanjutnya di sini bisa beberapa kemungkinan nih Bapak Ibu, tergantung nanti kita ketika menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Ya, perlu saya tambahi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan suatu hal atau yang menyimpang dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, berarti ada beberapa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, maka dia akan melakukan hal yang menyimpang dari keyakinan kelas. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Teori motivasi yang pertama motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga adalah motivasi internal, yang di sini tujuan kita yaitu disiplin positif. Jadi ketika anak berperilaku itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi di situ bisa dikatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini untuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan serta materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Herni Prabandari, rekan hebat kita. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Daryanto selaku Kepala Sekolah SD 1 Munggu, Bapak Ibu karyawan serta karyawati SD Negeri 1 Munggu yang saya hormati juga. Mukadimah saya ikut yang di depan ini.
Bapak Ibu, saya melanjutkan pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak bersama rekan saya Ibu Widiawati Ningsih. Namun sebelum saya melanjutkan, kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Coba tuliskan angka 1 sampai 5 tapi di di udara deh. Ayo, 1, ya, 2, ya, 3, 4, ya, 5. Nah, biar tidak tegang, sekarang kita menulisnya menggunakan kepala Bapak Ibu biar nggak pegel-pegel. Ya, ayo dimulai 1, ya, 2, ya, 3, ya, 4, 5. Iya, agak relax ya Bapak Ibu. Iya, kadang kalau kita di kelas juga seperti itu ya, jam siang, jam ngantuk-ngantuknya di kelas. Gunakan ice breaking sebisa mungkin biar anak tidak jenuh. Ya, saya melanjutkan materi selanjutnya itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus membuat keyakinan kelas atau kita biasanya kesepakatan kelas ya. Kalau peraturan kan biasanya sudah ada. Kalau keyakinan dan kesepakatan kelas, kalau menurut saya itu lebih sederhana. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu seperti contohnya itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan memakai seragam lengkap ketika upacara bendera? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Itu salah satu contoh-contoh aturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa dan agama. Menurut Gosden, suatu keyakinan adalah akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, lebih termotivasi dan tidak terikat oleh suatu peraturan jika membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita kan di kelas-kelas itu turun-temurun sudah ada peraturan kelas ini itu. Nah, mulai sekarang ayo kita membuat keyakinan kelas secara sederhana saja. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kan ada ya, kalau peraturan kelas kan ada kalimat jangan membuang sampah. Nah, kata jangan itu kita nanti ganti dengan kalimat positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bikin keyakinan kelas 1 sampai 100, ya anak lupa, pastinya seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak. Yang sering dilakukan anak saja. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, membuat keyakinan kelas itu
semua harus punya ide-ide atau pendapat. Nanti kita tampung seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita sebagai guru selalu mengingatkan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membentukkan keyakinan kelas? Nah, membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Apalagi kita anak SD ya, dari kelas kecil, guru harus selalu mengingatkan. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita di sekolah dasar Bapak Ibu, jangan disamakan dengan kelas SMP atau SMA seperti itu nanti. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat, Jadi guru mendampingi siswa-siswanya membuat keyakinan kelas. Contoh sederhana membuat keyakinan kelas. Disiplin, yang pertama disiplin. Disiplin itu contohnya datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal jika piket seperti itu. Itu penerapan disiplin. Memakai seragam tepat saat upacara. Yang kedua, bersikap jujur. Misalkan ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Kayak gitu pasti ada alasan tertentu. Nanti ditanyakan kenapa. Ayo, kita memotivasi anak, ayo jujur. Berikan alasannya. Saling menghormati. Saling menghormati dimulai dari diri kita itu ke rekan sejawat, ke semua warga sekolah. Saling menghormati. Yang kedua, nanti kita terapkan ke anak-anak. Keempat, saling menyayangi. Saling menyayangi, tidak membeda-bedakan teman. Yang selanjutnya bertanggung jawab, misalnya dengan tugas-tugas yang diberikan PR atau dengan benda-benda pribadi milik anak-anak juga harus bisa diopeni istilahnya seperti itu. Belajar dengan gembira. Kalau anak merasa nyaman dengan guru, merasa nyaman di kelas seperti itu, merasa inilah rumah keduaku. Kelas itu berarti anak akan belajar dengan gembira. Tentunya itu juga diawali dari gurunya. Jangan bawa, ibaratnya kita orang tua bawa masalah rumah ke sekolah. Nanti anak juga akan terpengaruh Bapak Ibu. Ya. Datang-datang gurunya sudah melemot seperti itu. Gimana anak mau semangat? Si Pak Guru kenapa ya marah-marah seperti itu? Marah-marah gak jelas. Kita kan jangan sampai anak jadi korban seperti itu. Yang ke-7, mandiri. Biasakan anak mandiri. Ayo anak-anak itu kerjakan tugasmu, terus pikirmu, dilatih secara mandiri. Nah, di sini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Pertama, guru membimbing. Dijelaskan dulu, anak-anak, keyakinan kelas ini seperti tadi kita membuat kesepakatan. Namun sebelum membuat kesepakatan, kita ada beberapa poin tadi disampaikan ke anak. Selanjutnya, anak diminta pendapat. Kira-kira apa yang ada yang akan kita tulis untuk keyakinan kelas kita, anak-anak. Nah, nanti anak disuruh menulis keyakinan mereka masing-masing satu-satu. Setelah itu kita musyawarahkan keyakinan mana yang akan dibuat untuk di kelas kita.
keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dipilah-pilah mana yang disiplin, mana ada yang saling menghormati, mandiri, tanggung jawab. Di situ ada poin-poinnya. Selanjutnya guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat, ya, bersama-sama karena sebagai kata sepakat. Lanjut begini. Ya. Nah, ini gantian, jangan lupa timah terus. Ini siapa yang mau jawab? Tebak gambar. Di situ ada gambar apa? Paku, ya betul, sama iya, sepak bola. Pakunya U-nya dicoret, biolanya I-nya dicoret, jadi sepak bola. Betul sekali Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa. Lanjut nih. Nah ya. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum kok oleh penghargaan? Pasti tanya-tanya. Istilahnya kayak lagu ya Bapak Ibu, dihukum kok oleh penghargaan. Itu kenapa coba? Ada yang tahu? Ya, Ibu Kepala Sekolah gimana? Mungkin kalau penghargaan itu menurut saya bisa juga membuat anak jadi tidak kreatif karena sudah puas dengan penghargaan, rupanya tidak kreatif lagi. Iya, luar biasa. Salah satunya itu. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Kepala Sekolah. Iya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan anak berprestasi dikasih penghargaan. Nantinya ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, anak bisa saja menambah motivasi semangat belajar. Tapi sisi negatifnya ada kayak gini, nyobis juara, ada aku juara, besok-besoknya lagi semangat belajar dan berlatihnya ibaratnya kayak gitu tuh. Iya, motivasi diri dari dalam diri itu berkurang. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan juga. Penghargaan menghukum. Penghargaan juga ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan maksudnya kayak gini. Kadang yang namanya anak kan ada rasa iri ya Bapak Ibu. Lah si dia selalu dapat juara kayak gitu kan. Jadi pertemanan juga agak rendah seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Dume sering juara, itu kadang menyepelekan Bapak Ibu. Kadang anak juga merasa jadi sombong. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini akhirnya seperti ini. Karena sombong, karena saya sudah juara, saya sudah ranking 1. Pada akhirnya nanti anak prestasinya juga menurun. Nah, di sini kita sebagai guru hendak melakukan beberapa tindakan untuk anak jika anak melakukan tindakan negatif. Ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Yang pertama, pendapat Bapak Ibu gimana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menulis 100 kali. Itu menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Karena bersifat istilahnya menyakitkan ya. Aduh, banyak banget sih harus menulis sekian banyak kayak gitu kan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, betul sekali, hukuman. Iya, pasti menggaya ya Bapak Ibu. Yang ketiga,
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini Pak. Biasanya berolahraga ya. Dulu zaman Covid ya, tidak menggunakan masker kan kita masuk toko, masuk kemana saja nggak boleh kalau tanpa masker ya Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Nah, itu kan kertas tugas saya, kenapa kamu coret-coret? Sini ganti kan seperti itu ya. Istilah sederhananya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, kamu yang nyenggol, ya kamu yang membersihkan. Ya. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Ayo, hukuman atau konsekuensi ini? Iya, hukuman ya. Iya, kan kalau tidak mengenakan sepatu seharian itu biasanya sakit juga, panas ya Bu, malu juga. Ih, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Otomatis kan teman yang lain ngolok-ngolok. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, karena sudah datang terlambat, iya. Beda-beda pemanasan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat tadi jawaban Bapak Ibu betul apa salah? Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Lanjut menit. Nah, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu ada kata menyakitkan, entah menyakitkan secara fisik atau hati. Misalnya tidak mengerjakan PR, suruh maju di depan kelas angkat 1 kaki. Kalau saya dulu seperti itu loh. Kan malu, sudah malu kakinya pegel juga. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, arah yang lebih baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut sih Bu, merasa takut. Aduh, ini gimana ya, pasti nanti aku dihukum, mending nggak diam aja lah atau nggak jujur seperti itu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman kadang jadi marah-marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau hukuman kan seperti itu. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang sampai ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap hari di SD dimanapun yang namanya sekolah itu tidak pernah luput dari kejadian anak-anak ya Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan baik. Yang ketiga, tawaran
bukan paksaan. Beda deh kawan sama paksaan. Kalau paksaan kan benar-benar tidak dari hati. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Penanaman karakter, apalagi kita di SD itu paling dasar ya untuk penanaman karakter. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bagaimana pemecah masalahnya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada lambang segitiga restitusi. Di situ yang pertama ada menstabilkan identitas. Contohnya jika anak berbuat salah, kita sebagai guru itu nggak langsung menyalahkan, tapi setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Nah, selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah punya keyakinan keras. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama di kelas. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kadang-kadang anak ada yang sudah berbuat salah, terus malah disalahkan, tambah jadi ya. Sedangnya kita sebagai guru harus berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Enggak, bocah seperti itu kan. Kadang saya sendiri pas spontan seringnya seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jika kita ngomong seperti itu ke siswa, otomatis nanti dengan sendirinya siswa juga akan terbuka bicara jujur apa permasalahan yang siswa hadapi atau kenapa seseorang berbuat seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kita menghakimi anak langsung. Kamu tadi yang ini ya. Biasanya seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita lebih bijaksana. Nah, validasi tindakan yang salah membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pastinya anak-anak punya alasan kenapa kamu melakukan perbuatan seperti ini. Coba ceritakan seperti itu saja kalimatnya, biar anak mau bercerita. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Guru harusnya bukan seperti ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kita buat bersama. Apa kamu ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh ya penerapan segitiga restitusi, yaitu kasus 1. Sandi berkata tidak sopan menyebut nama orang tua temannya. Biasanya seperti itu ya Bu, namanya anak-anak ya,
yang dipanggil sudah punya nama bagus-bagus malah yang dipanggil nama orang tuanya. Yang kedua, kasus dua, azan rambutnya panjang melebihi aturan sekolah. Pastinya azan itu punya alasan. Kenapa kamu rambutnya panjang? Kenapa kamu tidak potong rambut? Ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Hendaknya guru berkata apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang kita buat, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, tanyakan kepada anak, kenapa kamu seperti itu? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Biar anak menjawabnya nanti dengan hati. Kalau kita bertanyanya juga dengan pelan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, nanti anak akan menjawab dengan sendirinya dan berusaha berkata jujur. Nah, selanjutnya ada tebak gambar lagi tuh. Gambar apa ya Bapak Ibu? Oh iya, roti betul sekali Pak Mui, rasanya lapar sekali ya. Roti dan vas. Berarti apa itu kira-kira Pak Mui? Iya, luar biasa sekali. Motivasi, R-nya diganti M ya. Kita sebagai guru harus senantiasa memotivasi diri sendiri dulu, terus memotivasi anak didik. Lanjut Bu. Nah, selanjutnya yang terakhir, materi terakhir yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol merupakan peran guru dalam menumbuhkan disiplin positif. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, terus teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Posisi kontrol yang ideal untuk menciptakan suasana merdeka belajar adalah posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, selama ini saya menyadari kalau saya ini sebenarnya bukan seorang manajer kalau menyelesaikan masalah, tetapi sebagai penghukum. Untuk kedepannya semoga saya menjadi manajer untuk penyelesaian suatu masalah yang ada di sekolah ini. Lanjut dulu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu terlambat, misalnya. Ayo berdiri sampai jam istirahat di bawah tiang bendera. Jadi biasanya kalau penghukum membuat rasa bersalah menggunakan suara lebih lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan? Ibu nunggu lama sekali. Kamu kemana saja? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Seperti itu. Istilahnya lebih lembut. Terus teman, mengontrol murid melalui persuasi sehingga menjadi hubungan baik. Menganggap murid itu sebagai teman kita. Ayolah ceritakan, kamu kenapa sih diam saja nggak mau nulis? Itu kalau posisi kita sebagai teman. Sebagai pemantau, mengandalkan catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang, kadang menggunakan stiker. Oh iya, luar biasa sekali ya saya guru perhatikan kamu akhir-akhir ini prestasi multikalaupun berkembang dengan baik. Manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Nah, manajer ini itu menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol penghukum. Yang pertama, penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau penghukum, kalau guru sebagai penghukum. Sedangkan kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Otomatis kamu murid, aduh saya sudah mengecewakan bu guru, seperti itu. Teman, ayolah yang penting buat bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah.
itu kayak yang teman dengan teman gitu. Selanjutnya memantau kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Ditanyakan ke siswa ini kalau posisi sebagai pemantau. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini kalau kita sebagai manajer. Lanjut nih. Nah, mari kita melakukan refleksi untuk kegiatan diseminasi budaya positif kegiatan pada siang hari ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Suasana positif yang sangat mendukung dalam lingkaran pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Suasana positif juga membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oh iya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Penyampaian diseminasi disiplin positif modul 1.4 sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak dan Ibu Widya Putri. Apabila ada kekurangan, kesalahan tutur kata saya pribadi baik kuning, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian langsung nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Widiawati SPD dan Ibu Herni Pradana SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Ibu Sri Utami. Kami persilakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada sebuah pertanyaan, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Sri Utami SPD tentang apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Monggo yang akan menjawab Ibu Widiawati. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Sri Utami yang tadi melontarkan pertanyaan di Bu Sri. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Saya akan mencoba menjawab. Peraturan kelas, keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan oleh siswa atau melibatkan siswa. Jadi keyakinan kelas itu disepakati, dibuat oleh guru, kemudian disepakati oleh siswa seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Heni Pradana. Sedangkan peraturan kelas itu
biasanya yang membuat gurunya itu, jadi tidak melibatkan siswa. Jadi peraturan itu yang membuat guru tidak melibatkan siswa. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Begitu Fatima. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Widya dari SPSD. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf untuk Ibu calon CGB angkatan 10 ada pertanyaan. Saya mewakili dari teman-teman. Apakah semua kasus yang terjadi di sekolah dapat diatasi dengan cara segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ini pertanyaannya, apakah semua masalah dapat diatasi dengan segitiga restitusi? Monggo pada Bu Nini Prabandari, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rudianto. Di sini saya menjawab, apakah semua kasus yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tentunya tidak, penyelesaian dengan segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan perilaku menyimpang yang sifatnya ringan. Kalau berat itu kita sudah beda penyelesaian lagi. Nanti kita melibatkan orang tua, kepala sekolah, bahkan pihak lain yang ikut berperan dalam masalah ini. Untuk khusus segitiga restitusi, saya tekankan lagi, ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perilaku siswa yang menyimpang yang sifatnya ringan. Begitu Bapak Rudi? Bisa diterima jawaban dari saya? Iya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Herni Prabandari SPD yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Rudianto SPD. Berikutnya adalah sesi penularan praktik baik segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Hidiawati SPD di sini. Kepada Ibu Hidiawati kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini di sesi penularan praktek baik, saya hanya akan memutar video ketika kami dengan saya kemarin mengadakan segitiga restitusi kepada kita, dan akan diputar videonya. Monggo saksikan bersama.
Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh ya yang saya terapkan ke salah satu siswa di SD Negeri 1 Munggu kelas 6, dan kebetulan itu saya lihat rambutnya lumayan panjang ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah potong rambut Bapak Ibu. Kasus yang kedua yaitu dari muridnya Bu Widya Martiningsih. Nanti mau disampaikan contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi oleh Ibu Widya Martiningsih yang sudah melakukan kemarin dengan salah satu siswanya. Ya, maaf Bapak Ibu, ini terkendala dengan pemutaran video untuk penularan praktek baik dari saya. Saya sekilas cerita sedikit ya. Jadi kemarin saya mengadakan
segitiga restitusi dengan murid saya yang bernama Sandi. Dia itu menyebut atau berkata kasar, istilahnya menyebut-nyebut nama orang tua teman ketika di kelas ini. Setelah itu, setelah istirahat yang kedua, saya ajak untuk mengobrol bahwa anak tersebut ada alasan apa. Nah, ini kebetulan videonya bisa dibuka, bisa dari depan sebentar nggak apa-apa. Untuk asasi Kalau seperti itu,
berbicara sopan, tidak berkata kasar-kasar, itu atas kemauannya siapa? Ya, atas semuanya yang keras sendiri-sendiri, karena kita juga ini dihargai oleh makan. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya. Besok kalau ada sesuatu boleh bisa. Terima kasih. Demikian tadi video singkat dari Bapak Ibu tentang praktek baik ketika restitusi. Mungkin dari saya dan Bu Herli banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah sesi penularan praktik baik segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Ibu Widiawati Ningsih SPDC. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak dan Ibu, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama membawakan acara ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.